Tapi di antara tangisan ibadah adalah menangis ketika berdoa, menangis ketika berdoa. Karena di antara sebab dikabulkannya doa adalah menangis. Karena tangisan menunjukkan penuh pengharapan ya. Makanya Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendah. Dengan merendah. Tidak harus menangis, tapi kalau bisa menangis ketika berdoa dengan penuh berharap, maka itu adalah sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tangisan menunjukkan ketidakmampuan, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang berdoa sambil menangis, maka itu menunjukkan kekhusyuan, Tapi di sini saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau ketika ditanya, "Ma hukmu man yabki fi du'a wa la yabki inda sama'i kalamillahi ta'ala?" Beliau ditanya, apa hukum orang yang menangis ketika berdoa tetapi tidak menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah? Beliau berkata, jawabannya hada laisa bi ikhtiyarihi. Seorang menangis ketika berdoa, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Faqad tataharraku nafsuhu fi du'a wa la tataharraku fi ba'dil ayat. Terkadang jiwanya bergerak ketika berdoa namun tidak tergerak ketika baca ayat-ayat Allah. Lakin yanbaghi lahu an yu'alija nafsahu. Tapi hendaknya segera dia mengobati dirinya. Wa yakhsha fi qira'atihi. Dan dia berusaha khusyuk ketika membaca Al-Quran. A'dhamu mimma yakhsha fi du'ai. Dia berusaha lebih khusyuk ketika baca Quran daripada ketika berdoa. Karena khusyuk fil qira'ah aham. Ingat kata Syekh bin Baz, khusyuk ketika baca Al-Quran itu lebih utama. Wa idza khasya fil qira'ati wa fid du'a kana dzalika kulluhu thayyiban. Kalau dia bisa khusyuk dua-duanya, baca Quran khusyuk, berdoa khusyuk, itu yang terbaik. Li'anna al-khusyu'a fi du'a'i aidan min asbabil ijabah. Karena khusyuk ketika berdoa juga sebab dikabulkan doanya. Akan tetapi lakin yang bagi an takuna inayatuhu bil qira'ati aktsar. Tetapi hendaknya perhatian dia khusyuk dalam membaca Al-Qur'an atau mendengar ayat-ayat Allah lebih banyak. Li'annahu kalamullah. Perhatikan. Karena Al-Qur'an adalah firman Allah. Fihi al-huda wan nur. Petunjuk dan cahaya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dari para salaf, mereka kalau membaca Al-Qur'an mereka menangis, ya. Nabi SAW tidak disebutkan dalam doa-doanya sering menangis, tidak didapati hadis-hadis Rasulullah SAW kalau berdoa selalu menangis, tidak. Bahkan dalam kondisi genting Rasulullah SAW berdoa mungkin tanpa menangis, ya. Tetapi dalam bacaan Quran beliau menangis, ya. Karena tadi kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, konsentrasi untuk berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah itu lebih utama. Makanya kalau baca Al-Qur'an ada ayat-ayat azab, kita berhenti, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, berlindung kepadamu dari azab Al-Qur'an. Kalau kita lagi baca ayat-ayat tentang surga, kita berhenti, kita minta surga kepada Allah. Bahkan Rasulullah lakukan dalam salat. Ya, Rasulullah SAW benar-benar membawa hatinya dengan bacaannya. Jadi bacaan konsentrasi. Kalau ayat surga minta kepada Allah. Makhilaf di kalangan para ulama, apakah ini dilakukan hanya sholat sunnah atau juga sholat wajib? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih hati-hati kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah, kita lakukan sunnah. Kalau kita sholat fardu mungkin tidak, ya. Khawatir jamaah salah paham. Tapi kalau sholat sunnah sendirian, sholat sunnah, sholat tahajud, kalau kita lagi baca ayat adab, kita berhenti. Kemudian kita bilang, Allahumma inna ajirni minan nar, Allahumma inna a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita lagi baca ayat-ayat tentang surga, kita berhenti. Kita bilang Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Dalam bacaan tersebut. Karena dituntut kita membaca ayat-ayat dengan khusyuk. Apalagi sampai bisa menangis. Karena itu dituntut. Karena kita sedang baca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara doa ibadah ada tangisan ketika menangis, ketika berdoa.